Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Lailatul Hamidah dari kelas BKI 3A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih public opinion itu. Rasanya sudah tidak asing lagi ya guys. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Apa itu public opinion? Secara umum, opini bisa dikatakan sebagai suatu pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan sesuatu keadaan yang belum tentu kebenarannya, yang diterima sebagai pemikiran umum. Secara psikologis, publik berarti sekelompok orang yang menaruh perhatian terhadap satu masalah yang sama. Istilah opini publik diserap secara utuh dari bahasa Inggris, yaitu public opinion, yang kemudian disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Opini publik sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini mulai banyak dikenal dan dipakai pada akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika Serikat. Pemakaian istilah itu terutama berkaitan dengan politik dan komunikasi politik ketika Alvin menyerukan suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi, pengertian opini publik adalah sikap seseorang mengenai suatu hal di mana mereka merupakan anggota sebuah masyarakat yang sama. Sehingga opini publik berhubungan dengan sikap manusia baik secara pribadi maupun sikap manusia secara kelompok. Opini publik merupakan salah satu cara untuk masyarakat atau sekumpulan orang-orang yang ingin menyampaikan suatu pendapat, masukan atau aspirasi yang ada di pikirannya tentang hal-hal yang dilihat atau yang dirasakan secara langsung atau melalui media. Hal ini dilakukan dengan cara melalui interaksi secara langsung ataupun melalui media seperti media cetak, media massa, bahkan media sosial. Opini publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pertama, pendidikan. Karena adanya pendidikan, seseorang akan mempunyai persepsi yang lebih kuat dari kelompok yang kurang pendidikan, yang cenderung mengikut. Yang kedua, kondisi sosial. Memiliki kelompok yang tertutup dan terbuka. Kelompok tertutup cenderung memiliki pendapat yang sangat sempit ketimbang kelompok terbuka. Ketiga, kondisi ekonomi. Masyarakat yang kebutuhannya minimum terpenuhi, mereka merasa masalah lainnya bukan suatu hal yang mengancam. Yang keempat, ideologi. Ideologi ini merupakan suatu nilai yang ada dalam masyarakat karena cenderung mengarah ke egoisme. Kelima, organisasi. Karena adanya interaksi sesuatu kelompok dengan kelompok lain yang cenderung menyamakan pendapatnya. Yang terakhir, media massa. Merupakan salah satu pembentuknya suatu persepsi masyarakat dengan cara pemberitaan, seperti pemberitaan di televisi maupun sosial media. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembentukan opini publik. Proses pembentukan ini menggambarkan mulai dari persepsi seseorang sehingga terbentuknya suatu opini publik yang berakar dari latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang melahirkan suatu interpretasi atau pendirian seseorang. Dan pada akhirnya terbentuk suatu opini publik yang nantinya apakah bersifat mendukung atau sebaliknya. Pendirian yang dimaksud di sini itu adalah suatu sikap atau attitude dalam diri seseorang yang mencerminkan ketulusan. Opini dari seseorang tersebut akan berkembang menjadi suatu kesepakatan jika kelompok tersebut memiliki kesamaan dalam visi, misi, dan tujuannya yang hendak dicapainya, yang akan membentuk opini publik. Dan dari pendapat para pakar mengenai opini publik, bahwa opini publik merupakan opini yang ditimbulkan karena adanya 4 unsur sebagai berikut. Pertama, adanya masalah yang bersifat kontroversial atau dipertentangkan. Kedua, adanya publik atau kumpulan orang yang menaruh perhatian kepada masalah itu. Yang ketiga, adanya situasi dan interaksi yang berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai masalah yang dipertentangkan. Yang terakhir,
adanya pendapat yang terintegrasi atau hasil penilaian kelompok atau publik mengenai suatu masalah. Nah, berdasarkan keempat unsur di atas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa opini publik adalah pengintegrasian pendapat sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap suatu isu atau pokok permasalahan yang bersifat kontroversial. Nah, yang terakhir, contoh opini publik yang sekarang ini sangat kontroversial dan diperbincangkan di media massa, yaitu sebuah aturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Sebuah aturan yang banyak dikaji di media massa tentang kemudahan investasi negara, yaitu pengesahan aturan yang baru. Aturan ini dianggap dalam menyusun aspirasi asing dan elit-elit politik yang tidak menguntungkan masyarakat, karena aturan tersebut dianggap kong kali kong dengan investor asing. Hal ini menimbulkan masyarakat geram dan menimbulkan masyarakat melakukan demonstrasi secara besar-besaran di seluruh daerahnya masing-masing. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.